Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BKD Pemprov Banten. Saya di sini akan membagikan tutorial mengenai penyusunan SKP sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN. Semoga bermanfaat. Berbicara Permenpan 6 tahun 2022 sudah tentu tidak terlepas dari Permenpan 7 tahun 2022. Karena Permenpan 6 adalah dokumentasi kinerja dan cara mendokumentasikannya, sedangkan jikalau kita berbicara tentang pola pekerjaannya yang diinginkan oleh Menpan, salah satunya di mana pemerintahan harus bergerak dengan cepat, dengan adanya reformasi birokrasi, semuanya ada di dalam Permenpan 7 tahun 2022. Jadi Permenpan 6 dan Permenpan 7 adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Di dalam Permenpan 6 tahun 2022 terdapat 8 tahapan penyusunan SKP yang wajib teman-teman ketahui. Kalau selama ini kita hanya mengetahui SKP sebagai syarat administrasi kepegawaian semata, saya harap ke depannya teman-teman menganggap bahwa sasaran kinerja pegawai bukanlah dokumen semata, tetapi itu adalah bagaimana pola kerja, bagaimana cara kerja, dan bagaimana cara mengevaluasi hasil pekerjaan demi mencapai tujuan perangkat daerah maupun program kerja yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Tahap pertama yang harus dilakukan yakni melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis, Renstra, atau rencana kerja tahunan, RKT, dan perjanjian kinerja, Perkin, kepala perangkat daerah, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya seperti peta proses bisnis, ROBIS, atau pohon kinerja atau piramida kinerja, atau matriks penyelarasan sasaran strategis. Selanjutnya tahap kedua yakni menetapkan rencana hasil kerja dan perilaku kerja JPT, serta menuangkannya dalam format SKP JPT. Catatan, perjanjian kinerja Perkin kepala perangkat daerah wajib dituangkan dalam SKP JPT. Tahap ketiga, optional, yakni menyusun manual indikator kinerja individu untuk SKP JPT, jika indikator tersebut belum dapat dipahami oleh seluruh pegawai pada perangkat daerah berkenaan. Selanjutnya tahap keempat yakni pejabat pimpinan tinggi perlu menyusun strategi pencapaian hasil kerja untuk setiap indikator kinerja individu dan target pada SKP JPT. Tahap kelima yakni hasil identifikasi strategi pencapaian hasil kerja dibagi perannya kepada pegawai yang bertanggung jawab baik secara mandiri maupun dalam tim kerja sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilannya. Selanjutnya, tahap ke-6 yakni pejabat penilai kinerja menetapkan tingkat prioritas untuk rencana hasil kerja pegawai dalam kategori tinggi, hasil kerja utama, atau rendah, hasil kerja tambahan. Catatan, jika pegawai mendapat penugasan sebagai pelaksana harian, PLH, pelaksana tugas, PLT, atau pejabat fungsional yang mendapat penugasan untuk menduduki jabatan struktural, maka terhadap penugasan tersebut dikategorikan sebagai prioritas tinggi, hasil kerja utama. Tahap ketujuh yakni menetapkan rencana hasil kerja dan perilaku kerja pejabat administrasi dan pejabat fungsional serta menuangkannya dalam format SKP JAJF. Catatan, pimpinan ketika akan menetapkan indikator kinerja individu dan target atas hasil kerja pegawainya, harus mempertimbangkan 1. Potensi masing-masing pegawai, 2. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku, 3. Data terkini atau data baseline atau realisasi terakhir, 4. Ekspektasi stakeholder terkait, 5. Rasionalitas dan tingkat challenging, menantang tidaknya suatu target hasil kerja, 6. Potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal perangkat daerah. Selanjutnya, tahap ke-8 yakni pimpinan dan pegawai berdialog untuk menyepakati sumber daya yang dibutuhkan, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi dari pencapaian kinerja pegawainya serta menuangkannya dalam format lampiran SKP.